Halo Sobat Sip, paradigma sering membuat banyak orang gagal dan tidak bisa sukses dalam hidupnya. Mereka seringkali bermain dengan pola pikirnya sendiri. Hal ini membuat mereka salah dalam menilai orang lain atau sesuatu, yang berakibat mereka salah saat membuat keputusan baik dalam dunia bisnis ataupun dalam kehidupannya. Menurut Anda, apa yang Anda lihat di gambar ini? Apakah Anda melihat wanita yang cantik atau Anda melihat nenek tua? Kalau Anda melihat gambar ini adalah wanita cantik, itu merupakan paradigma Anda. Tetapi, ada juga yang memiliki paradigma yang berbeda saat melihat gambar ini, yaitu adalah gambar nenek tua. Cara kita melihat gambar ini adalah merupakan salah satu contoh tentang paradigma kita yang mungkin berbeda dengan orang lain. Paradigma merupakan pola pikir atau sudut pandang yang menjadi dasar atau acuan seseorang atau sekelompok orang untuk mengerti dan memahami sesuatu, peristiwa, situasi, konsep tertentu, atau orang lain. Paradigma seringkali terbentuk dari pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, norma, asumsi, dan pola pikir yang terbentuk dalam diri seseorang atau sekelompok orang. Pada intinya, paradigma adalah cara orang melihat dan merespon dunia di sekitar mereka. Paradigma bisa terjadi di berbagai bidang, seperti paradigma sains dan teknologi, yaitu cara ilmuwan melihat dan memahami fenomena alam dan teknologi. Paradigma sains berubah seiring berjalannya waktu, seiring dengan perkembangan ilmiah. Ada juga tentang paradigma agama, yaitu cara individu melihat dan berhubungan dengan agama dan spiritual. Paradigma ini sifatnya berbeda-beda antara agama satu sama lain dan keyakinan pribadi masing-masing. Ada juga yang namanya paradigma politik, cara seseorang melihat isu-isu politik dan ideologi. Orang dengan paradigma politik yang berbeda dapat memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang masalah politik, apalagi di tahun-tahun politik seperti saat ini. Ada juga yang namanya paradigma pendidikan, yaitu cara pandang tentang pendidikan dan proses belajar. Paradigma ini mempengaruhi pendekatan dan metode pengajaran yang digunakan dalam sistem pendidikan. Paradigma bisnis, yaitu cara perusahaan dan individu melihat bisnis, nilai pelanggan, dan tujuan usaha yang dibangun. Paradigma ini dapat mempengaruhi strategi bisnis dan keputusan manajemen. Ada juga paradigma investasi, yaitu paradigma investor atau trader dalam melihat pergerakan harga saham, harga kripto, atau harga komoditas. Otomatis dalam hal ini, paradigma seorang technical analyst dengan paradigma seorang fundamental analyst itu pasti berbeda. Sehingga dalam hal ini, kita harus bisa meninjau atau memiliki sudut pandang dalam menentukan investasi. Bahkan di dunia investasi, ada 3 macam paradigma, yaitu paradigma seorang spekulator, paradigma seorang trader, dan paradigma seorang investor. Seorang investor pun ada beberapa paradigma yang lain. Sehingga kita harus memiliki paradigma yang tepat untuk diri kita agar kita bisa mempunyai fondasi dalam melakukan sebuah investasi. Paradigma seseorang akan menentukan tingkat kesuksesan orang tersebut, karena paradigma akan menentukan mindset atau pola pikir, tindakan, dan cara membuat keputusan. Sehingga paradigma yang salah akan membuat pola pikir dan sudut pandang yang salah. Orang yang paradigmanya salah seringkali negative thinking saat melihat sesuatu. Ada sebuah cerita tentang paradigma yang menarik. Ada seorang pengusaha sepatu yang mengirimkan 2 orang sales ke Afrika. Sales yang pertama, saat sampai di Afrika, melihat banyak orang Afrika saat itu tidak menggunakan alas kaki dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sales itu dengan nada lemas dan putus asa menelepon bosnya dan berkata, "Bos, tolong besok siapkan tiket pesawat untuk saya pulang ke Indonesia. Karena percuma saja dan membuang banyak waktu saya dan biaya untuk memasarkan sepatu di Afrika. Karena mayoritas orang Afrika yang saya temui, bos, tidak memiliki alas kaki. Mereka tidak butuh sepatu. Saat saya menawarkan sepatu ke beberapa orang, mereka menertawakan saya. Bisnis sepatu tidak bagus di Afrika." Tidak lama kemudian, sales yang lain juga menelpon bosnya. Dengan antusias dia berkata, "Bos,
tolong kirim 2 kontainer sepatu segera dan segera produksi sepatu dalam jumlah besar. Anda tahu bos, mayoritas orang Afrika yang saya lihat tidak memakai alas kaki. Ini merupakan peluang yang sangat besar bagi perusahaan sepatu kita. Saat saya menawarkan sepatu, awalnya mereka menolak dan menertawakan saya. Tetapi saat saya melakukan demo, menebar pecahan kaca, dan benda-benda tajam yang lain, dan saya menginjak barang-barang itu dengan sepatu tanpa kaki saya yang terluka, mereka kagum dan antusias untuk membeli sepatu kita. Afrika bakal menjadi pasar yang sangat besar bagi kita, bos. Kita akan sukses di Afrika. Dari cerita ini, kita bisa melihat ada 2 jenis paradigma yang berbeda dari kedua orang sales tersebut. Walaupun begitu, paradigma tidak selalu benar atau salah. Bisa saja terjadi perbedaan paradigma antara individu atau kelompok saat melihat sesuatu atau sebuah kondisi. Contohnya, kalau kita melihat dari sisi bawah angka ini, kita akan melihat angka 6. Tetapi saat kita melihat dari sisi yang berbeda, dari sisi atas, kita akan melihat angka 9. Di sini, baik orang yang melihat dari sisi bawah ataupun melihat dari sisi atas, sama-sama benar. Nah, dalam hal ini, saat seseorang merubah paradigma mereka, maka cara mereka melihat dunia dan melakukan tindakan akan berbeda dengan sebelumnya. Tinggal Anda melihat dari sisi yang mana Anda menempatkan posisi Anda. Perbedaan paradigma dapat memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama saat kita melakukan komunikasi, interaksi sosial, dan pemecahan masalah. Ada beberapa dampak negatif dari perbedaan paradigma. Yang pertama, miskomunikasi atau salah paham. Paradigma yang berbeda tentang apa yang dikomunikasikan bisa memicu terjadinya ketidakpahaman, perbedaan pendapat, kesalahpahaman, atau bahkan konflik. Paradigma bisa terjadi dalam berbagai konteks, baik di bisnis, politik, agama, etika, masalah sosial, dan lain-lain. Beda pendapat adalah hal yang wajar, tetapi bisa menjadi sumber perdebatan, mulai dari yang sehat sampai konflik yang menimbulkan perpecahan. Konflik antar personal seringkali terjadi karena perbedaan paradigma. Saat orang merasa bahwa diri mereka benar dan orang lain salah berdasarkan paradigma mereka, akan membuat terjadinya konflik antar pribadi maupun golongan. Hal ini sering terjadi di dalam beberapa situasi, di mana konflik kepentingan atau nilai-nilai mendasar terlibat. Contohnya seringkali terjadi saat menjelang pemilu. Yang kedua, salah tafsir. Ketika orang memiliki paradigma yang tidak tepat terhadap situasi atau orang tertentu, bisa membuat mereka melakukan kesalahan penilaian. Hal ini bisa berdampak pada pengambilan keputusan yang tidak tepat atau penilaian yang tidak akurat tentang orang lain. Yang ketiga, perbedaan paradigma juga dapat membuat pemecahan masalah menjadi lebih sulit. Perbedaan paradigma yang tidak kunjung selesai dapat menghambat proses pengambilan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Yang keempat, perbedaan paradigma dapat membatasi pertumbuhan pribadi dan kesuksesan seorang jika mereka tidak terbuka dalam mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Ketika seseorang hanya mempertahankan pandangan pribadinya tanpa mau mendengarkan atau memahami pandangan orang lain, maka pertumbuhan pribadi, perkembangan intelektual, dan kesuksesan mereka akan terhambat. Untuk mengatasi dampak negatif dari perbedaan paradigma, kita harus memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik, seperti mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian. Saat Anda tidak paham, Anda bisa mengajukan pertanyaan agar bisa memahami sudut pandang orang lain, atau Anda bisa berusaha untuk mencapai kesepakatan bersama. Perbedaan paradigma merupakan hal yang wajar dan sebenarnya bisa kita kelola dengan baik, sehingga membantu kita dalam mengatasi dampak negatif dan bahkan bisa menimbulkan banyak dampak yang positif, seperti peluang untuk pembelajaran. Meskipun perbedaan paradigma seringkali menimbulkan perbedaan pendapat, ternyata perbedaan paradigma juga bisa menjadi peluang untuk belajar dan bertumbuh. Mempelajari sudut pandang orang lain dapat memperkaya pemahaman kita tentang sebuah situasi dan kondisi, dan membuka cara baru untuk bisa menghasilkan solusi yang terbaik. Di samping itu, dalam situasi bisnis atau tim kerja, perbedaan paradigma
bisa memunculkan beragam ide dan pendekatan. Hal ini dapat menjadi aset dalam menciptakan sebuah inovasi dan terobosan, asalkan tim mampu mengelola perbedaan tersebut secara konstruktif. Makanya ada yang namanya manajemen konflik. Ada dua jenis paradigma yang sering membuat adanya perbedaan paradigma. Paradigma yang pertama yaitu paradigma ketergantungan atau dependence paradigm. Orang yang memiliki paradigma ketergantungan cenderung memiliki sudut pandang bahwa kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan, dan kesejahteraan itu tergantung dari faktor eksternal seperti situasi, kondisi, cuaca, ekonomi, politik, atau orang lain. Orang yang berada dalam paradigma ketergantungan merasa bahwa kebahagiaan mereka tergantung pada apa yang orang lain lakukan atau apa yang terjadi di luar kendali mereka. Mereka seringkali merasa menjadi objek dalam sebuah situasi. Bahkan di kondisi yang negatif, mereka merasa menjadi korban keadaan atau objek penderita. Orang dengan paradigma ketergantungan seringkali menggunakan kata-kata seandainya atau jika saja. Seperti, seandainya saya punya modal besar, maka saya akan punya bisnis yang besar. Atau ada juga yang berkata, jika saya anak orang kaya, saya akan bahagia. Atau saat terjadi sebuah perdebatan yang panjang dan rumit, ada orang yang berkata, seandainya mereka mau mengubah sikap mereka, maka masalah ini akan segera selesai. Paradigma kedua, yaitu paradigma kemandirian atau independence paradigm. Paradigma ini adalah merupakan langkah awal menuju kemandirian dan efektivitas yang lebih besar. Ini menggambarkan pandangan bahwa kebahagiaan, keberhasilan, dan kesuksesan kita bukan tergantung pada orang lain, tetapi bergantung pada diri kita sendiri, pada kemampuan kita untuk mengendalikan pikiran, kemampuan kita untuk bertindak dan bereaksi pada berbagai situasi. Orang yang berada dalam paradigma kemandirian memiliki kesadaran bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membuat pilihan, mengambil tindakan, dan mengubah sudut pandang mereka terhadap sebuah masalah. Mereka juga memiliki tanggung jawab penuh atas kehidupan mereka dan tahu bahwa mereka adalah pencipta keadaan, bukan menjadi korban dari keadaan. Orang dengan paradigma kemandirian selalu berpikir bahwa hanya Tuhan dan dirinya lah yang menentukan nasib dan masa depan mereka. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa melihat paradigma dari dua sisi yang berbeda. Di samping itu, mereka bisa membantu orang lain yang melihat dari paradigma yang salah untuk menuntun dan menunjukkan caranya bagaimana timnya bisa merubah paradigma mereka dari salah menjadi benar saat melihat sebuah kondisi atau peristiwa. Contohnya, saat kondisi perekonomian mengalami resesi atau krisis, mayoritas orang memiliki paradigma resesi atau krisis merupakan sebuah bahaya atau ancaman untuk bisnisnya. Pemimpin yang baik bisa melihat paradigma tentang ancaman atau bahaya tersebut, tetapi mereka menolak menjadikan krisis sebagai alasan untuk kemunduran bisnisnya. Mereka mengajak timnya melihat krisis dari paradigma yang lain tentang krisis atau resesi, yaitu adanya sebuah peluang atau kesempatan yang bisa diambil untuk menjadikan krisis atau resesi bukan sebagai batu sandukan, tetapi sebagai batu pijakan untuk kesuksesan dari bisnisnya. Mereka memotivasi dan meyakinkan timnya dan mengajak mereka memikirkan terobosan dan inovasi dan melakukan action sampai bisnisnya bisa berhasil dan sukses. Melalui video ini, saya mengajak Anda untuk merubah paradigma Anda dari yang memiliki paradigma ketergantungan atau dependence paradigm menjadi memiliki paradigma kemandirian atau independence paradigm, agar Anda tidak merasa menjadi objek pada kondisi apapun atau bahkan menjadi korban keadaan atau objek penderita dengan seringkali mengeluh tentang keadaan Anda dan selalu berkata jika saja dan seandainya. Seperti ada beberapa orang yang berkomentar di kolom komentar saya yang mengatakan, jika saja saya punya modal besar, maka saya punya bisnis besar. Ada juga yang mengatakan, seandainya ada orang yang memberi utang pada saya,
maka saya akan punya bisnis dan saya akan sukses. Itu menunjukkan bahwa Anda memiliki paradigma ketergantungan. Sehingga dengan memiliki paradigma kemandirian atau independence paradigm, Anda akan memiliki tanggung jawab penuh atas kehidupan Anda dan tahu bahwa Anda adalah pencipta keadaan, bukan menjadi korban dari keadaan. Sehingga Anda bisa berkata, saya akan sukses, walaupun mulai merintis mulai dari nol atau dengan modal kecil sekalipun. Saya akan sukses, saya akan berhasil. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul Cara Membangun Bisnis Sampingan Mulai dari Nol. Di samping itu, saya berharap Anda juga lebih peka saat melihat situasi dan keadaan dengan memandang paradigma dari sisi yang berbeda, sehingga Anda bisa memahami sudut pandang orang lain. Anda bisa memiliki empati terhadap orang lain. Anda tidak selalu memaksakan kehendak pribadi Anda kepada orang lain. Anda bisa menjadi lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain dan memahami orang lain. Dan Anda juga bisa menjadi pemimpin yang bisa mengarahkan tim Anda yang memiliki dependence paradigm menjadi independence paradigm. Lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.